Masinis membuang sisa apelnya, lalu saat membungkuk, ia menyadari ada longsoran di depan. Air sungai menyembur deras ke dalam, membuatnya panik dan segera menarik rem darurat. Seketika percikan api muncul dari roda, dan kereta pun keluar dari rel, hingga menabrak dinding terowongan dengan sangat keras. Ribuan penumpang di dalamnya sama sekali tidak sempat untuk menyelamatkan diri. Seketika, kereta bawah tanah jadi neraka. Pria itu putus asa saat air bah masuk lalu pingsan. Saat sadar, tubuhnya terjepit. Ia susah payah merangkak keluar tumpukan orang. Melihat baju putrinya, ia panik mencari di gerbong. Separuh penumpang tewas, sisanya kabur. Di gerbong lain, oksigen menipis. Pria kaya memecahkan kaca dan melihat lampu terowongan menyala, menandakan adanya aliran listrik. Menyadari bahaya sengatan air, ia merangkak maju di bawah kereta. Tiba-tiba, guncangan hebat melemparnya keluar, namun ia segera masuk kembali karena takut tersetrum. Saat itu, ia menemukan putrinya selamat di bawah kursi. Sementara di ruang kontrol, petugas menyadari kereta 42 berhenti dan berusaha memanggilnya. Namun tetap tak ada jawaban. Mereka melihat 3 pompa air bekerja melebihi kapasitas dan menyadari ada masalah besar. Terjadi perdebatan apakah listrik harus dimatikan, karena jika mati, semua sistem akan lumpuh. Dalam posisi serba salah, petugas ruang kontrol memerintahkan kereta 17 yang membawa puluhan ribu penumpang untuk segera mundur. Begitu kereta itu menjauh, aliran listrik akan langsung diputus total. Masinis kereta 17 melihat air meluap di terowongan dan sadar ada masalah serius. Ia dan asistennya lari ke kabin lain, lalu memundurkan kereta ke stasiun. Sementara itu, ratusan orang panik kabur di terowongan. Ada yang saling dorong dan jatuh, tanpa sadar bahaya mendekat. Semoga tak ada orang di sana, atau semua akan mati terhimpit. Kereta sisa 100 meter dari peron. Tinggal 60 meter lagi. 40 meter. 30 meter. 10 meter lagi. Meski listrik padam, tragedi tetap terjadi. Ratusan mayat melayang di terowongan, namun mereka yang lambat justru selamat karena waspada. Di gerbong, si kaya melempar anjingnya ke air. Saat yang lain panik, ia melarang mereka turun. Ternyata ia menguji aliran listrik di air pasca runtuhnya metro Moskow. Banjir terus-menerus memakan banyak korban jiwa. Penyintas mencoba kabur dari terowongan, namun tersengat listrik. Pukul 08.21, peron stasiun berikutnya penuh orang yang tak tahu bencana itu. Saat kereta 17 tiba, penumpang berhamburan keluar, membuat masinis lega. Di gerbong lain, Xiaomei belum turun karena mencari obat asmanya. Melihat Xiaomei sesak napas, si pemuda panik. Untunglah, inhalernya ditemukan di bawah jenazah. Usai menghirupnya, Xiaomei membaik. Saat menyusuri rel, gerbong miring menimpa mereka. Xiaomei bisa merangkak masuk, tapi si pemuda tetap terjepit meski sudah berusaha. Aku terjebak, kamu pergi duluan, pergi! Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian di sini. Cinta sejati teruji saat sulit. Meski bertemu tak sengaja, bencana menumbuhkan benih cinta mereka. Sementara itu, penyintas berhasil keluar terowongan menuju stasiun. Mendengar kabar kecelakaan besar, orang-orang di stasiun panik dan berdesakan keluar. Suasana pun kacau. Kekacauan terjadi hingga lalu lintas lumpuh. Air mulai merembes dan mengancam seluruh jalur kereta bawah tanah. Pejabat Moskow segera rapat darurat. Rencana terburuk adalah menutup semua akses. Namun, prioritas utama adalah menyelamatkan penyintas. Tim elit dikirim ke lokasi. Kini, tersisa 7 orang dan seekor anjing di dalam terowongan. Saat evakuasi di terowongan, suara aneh terdengar dari belakang. Sebuah gerbong lepas meluncur deras ke arah mereka. Mereka segera bersembunyi, namun si pria gemuk tewas tergilas. Tak disangka, gerbong itu tersangkut dan menutup lubang persembunyian mereka. Terjebak, mereka terpaksa mencari jalan lain hingga menemukan pintu di lantai 2. Pintu besi itu macet saat didorong hingga gagangnya lepas. Di tengah keputusasaan, si kaya menemukan saluran pembuangan bawah tanah. Cahaya dari atas memberi mereka harapan baru. Mereka berteriak minta tolong, namun suara bising kendaraan di permukaan menenggelamkan teriakan itu. Tiba-tiba, terowongan kembali runtuh dan air sungai pun meluap masuk. Mobil tersangkut di terowongan, air sungai meluap masuk. Orang-orang mencoba menelepon bantuan, tapi ponsel mereka basah. Hanya Nokia tahan air tokoh utama yang menyala, namun tak ada sinyal. Mereka harus ke permukaan. 3 pria naik untuk membuka pagar besi di atas, sementara para wanita menepi.
Mereka berhasil, tapi ponsel pemuda itu tetap tak ada sinyal. Tiba-tiba asma Xiaomei kambuh dan inhalernya hilang. Pemuda itu langsung menyelam ke air kotor mencarinya. Saat menemukannya, ia dikejutkan sesosok mayat hingga senternya jatuh. Dalam gelap, ia terjebak air yang terus naik dan sulit bernapas. Orang-orang di atas cemas karena ia tak kunjung muncul. Xiaomei lalu punya ide. Ia mengeluarkan hairspray dan meminta korek api dinyalakan. Detik demi detik berlalu, permukaan air tetap tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. Saat semua putus asa, pemuda itu muncul dari air dan memberi Xiaomei inhaler. Setelah itu, mereka kembali ke bawah saluran. Tim penyelamat bersiap berhenti karena tak ada korban. Air hampir memenuhi terowongan. Mereka berpegangan pada tong besi, mengikuti air yang naik ke permukaan. Akhirnya ponsel mendapat sinyal. Si kaya menelepon balik istri tokoh utama. Ia mengabarkan posisi mereka di sumur vertikal. Tiba-tiba tong terguling, ponsel pun jatuh, dan mereka hilang kontak. Istrinya panik dan melapor ke pos komando hingga petugas menemukan sumur vertikal itu. Namun tekanan air besar membuat gerbong terlepas, dan mereka terseret kembali ke terowongan. Mereka terpaksa terus berjalan hingga sampai di stasiun terbengkalai. Tak disangka, tim penyelamat sempat datang ke sumur tapi mendapati tempat itu kosong. Saat mereka hampir putus asa di stasiun, cahaya tim penyelamat tiba-tiba muncul. Petugas melihat tangan dari saluran pembuangan dan segera menolong hingga akhirnya mereka semua berhasil diselamatkan.